serius. Apa? Dia lagi butuh sponsor buat Tamiya. Iya. Emang bener-bener lu. Apa sih? Siapa tuh? Igun kirim oleh-oleh buat Wendy. Ada videonya. Oh ya? Mana coba? Jangan percaya, tahu itu wallpaper. Kayak gitu-gitu doang dia jangan percaya. Ya, dia lah. Udah, gue bilang. Wallpaper. Iya kali ya? AI. Oh iya. TikTok gue ke-ban gara-gara dia, kurang ajar. Aduh itu ngomongnya bener. 3 hari ke-ban, Wen. Itu gara-gara monster dia cuma cengar-cengir doang. Itu dia. Pasti ngelakuin sesuatu tuh. Oh iya, gue nggak sadar lagi dia ngomong begitu. Iya. Emang Igun melanggar panduan komunitas dia? Enggak, apa dong komunitas? Apa sih, Du? Kalau ke-ban berarti dia melanggar panduan komunitas. Iya, pokoknya ke-ban deh istilahnya deh. Berarti dia anak musik sekarang, ke-ban. Bukan, beda. Itu nge-ban, beda. Bisa itu lagi kapan? Apa? Bisa itu lagi kapan? 3 hari, kurang ajar kan, Igun? Sekarang. Hah? Terhitung dari sekarang. Iya, enggak dari kemarin tuh. Baru besok. Kamis baru bisa. Kita bertanggung jawaban itu. Oh, Jumat kan dia masuk katanya? Iya. Oh, habis. Perkara TikTok sama perkara ini barusan. Iya. Gua ya wallpaper. Paper bener. Emang Kak Wendy Kata beneran gua takut habisin tinggi? aja Oma kata. Iya, Jumat gua habisin, lu lihat. Habis. Keben. Jumat. Igun mau lo habisin Jumat. Jumat. Habis enggak? Habis lah segitu. Habis segitu habis. Habis segitu. Lu mau? Ya kalau lu mau jempolin deh gua kasih, lu mau? Tadi ban ya. Pokoknya terima kasih Igun buat oleh-olehnya. Cuma setahu gua oleh-oleh itu bikin seneng bukan bikin ngilu ya. Tapi seru tahu dari ketinggian terus terjun ke bawah tuh seru tahu. Seru. Iya, Kamu berani ketinggian? berani. Nah, Dia mah berani ketinggian tapi nggak berani memasuki hidup baru kalau dia. Parah. Hah? Bentar. Berarti lu nggak takut ketinggian? Nggak. Bohong. Ngapa? Nah, ini lu pendek. Pendek teriak pendek dia, Oma. Makanya Iya. gua kan jelas takut ketinggian, makanya gua pendek. Oh iya. Tadi semua sama kita. Enggak. Beda. Nih, kalau pendek ke sini nah buntut sini ngerti ya? Bentar, main sini. Gua sini. Lu bilang katanya sama rata. Siapa, Wen? Nah, kita sama nih. Tapi nggak rata. Oh iya. Makasih. Gua seneng temen lu, Iya, temen iya. lu. Ambil gambarnya. Iya. Dia cari yang ada barcode-nya ya? Iya. Iya mirip. Mirip. Iya. Pak Bedu, makasih banget ya udah datang ke sini. Di tengah Setengah segmen. bukan. Maksudnya udah nemenin di sini Oh, sampai iya, akhir. iya. Saya pikir saya disuruh Iya, pulang. Di tengah pas sibuk, di tengah sibuk lagi. Enggak sibuk. Jangan bilang di tengah kesibukan tuh. Enggak jadi ngoling lagi. Oh iya. Tadi pagi baru dicek. Standby ya jatuhnya. Yang kedua pasti karena deal juga, ngerti nggak? Deal juga. Ya, Iya. kalau time is money ya. Time is money ya. Waktu adalah Waktu adalah money. oh money. Iya maksudnya, gimana sih suasana di bangku DPR gitu? Denny bukan gua. Oh beda ya? Gak lolos. Bukan gagal. Masa? Gak lolos. Ah lu masih? Suara gua dikit. Hah? Lu salah kali. Enggak, lu salah baca berita. Saya gue. Lu salah baca berita. Yang masuk Denny Cagur, bukan Budi X Cagur. Tapi gue lihat kok lu di Senayan Ngapain? dagang kaca. Di depan Senayan. Dia sekarang udah Tahu nggak kenapa di grup. depan DPR itu banyak kaca? Kenapa? Supaya wakil rakyat itu bercermin apakah dia sudah bekerja sesuai dengan Lu ngomong apa sih lu? ini suara wakil rakyat yang nggak kepilih. Gimana kalau Itu kepilih? ya, coba? makanya. Ini suara wakil rakyat yang nggak kepilih kurang aja Bener. deh. Lu ngomong gini karena nggak kepilih aja dulu. Iya. Iya lah. Cocok. Kalau kepilih beda lagi cerita ya. Iya. Oke
kita baca judul dulu ya. Ayo. Tapi Apa ini nih? grup oke, grup. Grup bertiga udah bubar. Kan dikeluarin sama Cagur dulu. Bukan. Yang nyanyi. Yang nyanyi. Ya. Oh itu bubar juga. Bubar. Kang Cadil sibuk. Saya bikin single tadi ya, promo di sini ya, single ya. Ya capek ah. Nggak maksud gue pikir kas grup bertiga akhirnya ini ada langkah baru buat Bedu ya. Bubar lagi. Kang Cadilnya balik ke serius. Oh, dia malu bercanda sih. Iya. Maksudnya band seriusnya. Oh, band serius ya. Oh, balik lagi? Iya, Cadil serius lagi, balik lagi. Oh, ya lu balik lagi lah ke Cagur. Bubar, Cagur aja bubar. Ya udah lah. Yuk, sekarang nggak tadi Bedu bilang ada kalau bisa Brownies ada nggak yang ramalan bintang kayak dia mau bacain nggak apa-apa satu segmen ya kan? Betul loncatan dulu ya nggak? Ya, boleh lah. Iya. Tambahan dulu kan. Ada zodiak ala planet remaja. Iya. Judul hari ini, judulnya adalah Hebat yang jadi penyemangat. Oh begitu bacanya. Gimana? Sekali. Hebat yang jadi Rara jago. Rara jago. Tar. Gue liat muka lu ya. Nih, mukanya begini nih. Nih, judulnya adalah Yobilet yang jadi penyemangat. Gugi, lu sini. Lu sebutin, ya. Ini Kak. Lu dengerin. Kalau lu bisa 200.000 gua kasih. Tapi harus sama kayak Gugi ya. Agi. Harus sama kayak Gugi ya. Coba. Judul hari ini judulnya adalah Dengernya. Hebat yang jadi penyemangat. Saya begini. Ayo. Kamarnya gue pegangin, gue bisa. Gue pegangin kamarnya. Nih, sini lu. Nih, depan. Copot. Gue jagain sih. Ya, jagain Ewen. Oh ini mau jadi kameramen itu lihat dong. Siap ya. Coba nih, ulangi ya. Judulnya harus kayak Gugi nih. Lagi. Harus kayak Gugi. Judul hari ini judulnya adalah Hebat yang jadi penyemangat. Bibirnya. Iya. Judulnya adalah Hebat yang jadi penyemangat. Kurang sedikit lagi, lebih lentur. Matanya orang kaget. Gua ambil uang dulu ya. Mic berapa tuh buat nyala? Mic 4. Tahan dulu. Ulang, mic 4. Ben. Lihat kamera ini. Lihat kamera gua. Lihat kamera sini ya. Ya, yuk. Sama Wendy itu kabarnya. Ya, Judulnya adalah 3. Bentar hitung. Kepalanya dipotong loh ini. 3, 2, 1. Judulnya adalah Hebat yang jadi penyemangatnya. Lu kesian main lu. Dendam sama lu dendam. Ulang. Wendy dendam. 3, 2, 1. Hebat yang jadi penyemangatnya. Pas ya benar. Makasih ya. Iya pas. Makasih Pak Wendy. Kepalanya setengah kan. Kita kedatangan seseorang yang ini yang viral. Dokter yang viral itu. Ngomongnya juga orang gitu. Gini. Jadi yang bikin. Iya. Slow motion ini. Ini ada dokternya cakep dulu, lu balik gih. Pasiennya. Oh, ya udah. Gue siap lihat pasien. Oke. Kita kedatangan seseorang yang selalu mengingatkan kita untuk minum obat. Siapa sih? Aku punya tayangannya. Ini dia. Aku suka episode ini. Aku cinta. Lu jangan kejauhan sama dokter lu. Lu sama pesulap ini gak dikawin-kawinin, Le. Ya kan pesulap nggak dikawinin, siapa tahu dokter mau ngawinin. Yang namanya pasien mau ketemu dokternya nggak apa-apa dong. Gue ngomong pakai apa lo ambil? Iya, sabar. Iya. Kita panggil langsung, ini dia. Dokter Hadi Alatas.
Situ, Du. Situ. Di situ. Bedu, di situ, Du. Dokter di mana? Bintang tamu di sini. Aku dampingin dokternya boleh kan? Dia nggak suka penyanyi dangdut, awas. Aku suka penyanyi dangdut. Suka. Suka aja. Enggak, dia mah bahaya. Tadi dia ngomong dia waktu ngisi biodata. yang tidak disukai penyanyi dangdut kayak gitu loh. Ada biodata. Oh. Pesona dokter, sini aja dok. Sini ya? Iya, di situ ada permen karet soalnya. Iya. Semuanya dulu ada. Pesona dokter Hadi mencuri perhatian netizen. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Ibu-ibu kalian yang ganteng-ganteng. Kamu Kata ibu-ibu, wajar kita semangat. Udah bosan sama yang di rumah ya? dokter aslinya itu dari mana sih? Kalau asli sebenarnya lahir tuh sebenarnya aku tuh di Depok, Citayam. Lahirnya di situ. Bukan di rumah sakit lahirnya. Bukan. Citayam zaman dulu kan masih kampung, jadi emang bener pakai apa ya, dukun beranak kali ya. Iya kan? Aku bukan dukun beranak juga lahirnya dulu. Ya pantas kalau lu. Dia ngapa? Kalau ini kan gua Masa gua kaget pantas, dia dong. nggak pantas. Siap. Duduk lu beli es di depan Gi. Oh, jadi lahirnya di Depok. Di Depok. Terus? Umur 2 tahun pindah ke Tasik. Oke. Besar di Tasik, jadi ya biasanya Rio Sunda lah. Oh, oke. Nah, sekarang emang lagi tugas di mana, dokter? Jadi awalnya penugasan di Wonosobo tahun 2023 sampai 2024 lah. Terus pulang, ternyata betah di Wonosobo. Akhirnya memutuskan balik lagi ke sana, kerja di sana sekarang. Di sana. Kerja di sana. Oke. Kalau kerja di rumah aku bisa nggak dok? Kenapa? Kan dokter pribadi. Iya. Dia emang kan rumahnya di lorong rumah sakit. Ketika di rumah. Jadi dokter emang cita-citanya emang mau jadi dokter dari dulu. Jadi ini lucu sebenarnya. Kita dulu baru. Jadi pas awal itu emang biasa kan orang tua nanti jadi apa, jadi dokter gitu kan. Sampai akhirnya pas kuliah itu saya itu belum ngeh nih kalau kita itu nanti bakal jadi dokter. Jadi pas kuliah ya udah jalanin aja. Pas tingkat 2 barulah kita nyadar sama teman-teman kayak nanti kita itu jadi dokter ya gitu. Oh iya. Kan pas kuliah kan udah tahu jurusan. Udah tahu. Kedokteran, Tapi kan? kita Nggak itu nyangka gitu. Saya sendiri pribadi kayak udah jalanin aja gitu. Iya jalanin aja kayak hubungan aku sama dia. Dia orang dari tadi. Lu berhenti bermimpi, Rara. Lu berhenti bermimpi. Dokter kok cita-citanya jadi dokter sih? Bukannya cita-citanya jadi ayah dari anak-anakku. Tapi bisa nyembuhin kejiwaan juga nggak? Bisa nyembuhin kejiwaan. Belajar juga buat basic. Makanya ini dokter umum bukan dokter jiwa, lu jangan ikutan. Dokter. Tapi perjuangan yang kamu lewatin buat jadi dokter tuh gimana sih? Oh itu berat sih sebenarnya. Berat, jadi pas awal tahun pertama itu karena jalanin aja itu mau ujian tuh kadang kita nggak tidur. Mau ujian tuh kadang nggak tidur, kalau yang perempuan tuh kadang sampai ada yang mau nangis gitu. Terus manage waktunya itu masih belum bisa lah, dari SMA ke kuliah kan masih adaptasi. Masih ada culture shock lah ya. Ya, apalagi waktu 1 bulan pertama itu atau 2 bulan pertama itu kita sampai minggu itu full. Kuliah itu sampai minggu jam 1 sampai jam 5. Kalau di tempat kuliahku seperti itu. Nah, tahun kedua udah bisa manage waktu, udah bisa main, bisa hobi kan nge-gym, udah bisa nge-gym gitu. Oke. Butuh 1 tahun lah buat adaptasi gitu. Iya aku butuh tahu personal trainer nge-gym. Boleh nggak? Bukan PT. Kan dia nge-gym juga. Tapi... Dokter, katanya dokter sering disangka nggak bisa bahasa Indonesia ya? Ini terutama pas kemarin di Wonosobo. Jadi kan penugasan pertama itu 6 bulan itu sempat di puskesmas. Oke. Terus agak di pelosok. Saya periksa kan, pas saya periksa, lah ibu-ibunya kaget. Lah dok bisa bahasa Indonesia. Lah emang dipikirnya saya harus bahasa Arab kali ya. Tapi bisa bahasa Arab juga ya? Bahasa Arab nggak? Ada namanya alatas tuh. Ya keluarga banyak yang bisa bahasa Arab, tapi karena gedenya di Sunda kan, dan nggak ada saudara tuh di Tasik tuh, jadi akhirnya malah bisanya bahasa Sunda. Aku bisa nyanyi Arab. Coba. Ya bondolan isi lagi di bondolan. Aku ada artikel dulu buat dokter ya, coba. Artikelnya apa sih? Kita lihat ya. Fenomena
Apelion mulai terjadi cuaca lebih dingin dari biasanya berpotensi picu gangguan kesehatan. Apa ini, Dok? Apelion ya. Ya, tadi gue sempat baca-baca ya. Jadi sebenarnya apelion itu Apelion tuh singa kan? Lihat lion apa lion? Beda. Apelion, singa. Terus dok? Nah, Dok? untuk fenomena itu sebenarnya kan titik bumi itu lagi terjauh dari matahari ya. Oke. Tapi mungkin itu yang jagonya anak-anak BMKG kali ya yang jelasin. Tapi fenomena itu nyebabin akhirnya suhu itu jadi dingin. Karena jauh dari matahari. Ya, terus ada juga yang bikin anginnya itu jadi kering lah. Kalau yang dipakai sama dokter itu apa sih namanya? Ini namanya stetoskop. Stetoskop? Itu buat apa sih dok? Konten dok, kasih dok. Ini buat dengerin. Bisa dok, bisa. Buat dengerin. Coba kalau Ya, mau ngapain lu kasih tahu gini kan. iya. Coba Kak Ruben pegang dulu di sini. Nah, nanti kasih tahu cara-caranya. Ini bercanda lama gue udah tahu. Sana kak, berdua. Gimana? Gue ini terus dok. Iya. Ini mau Karuben. Aku mesti cek deh kayaknya. Aduh kayak anginnya tuh gak bagus banget. Lagi menjauh dari bumi dan tanah liat dok. Ruben kan orang lihat. Ini. Ya. Ini buat dengerin suara nafas bisa, suara jantung bisa ya. Terserah jantungnya. dokter. Kita lihat jantungnya ada apa enggak ya? Ya kalau nggak ada jantung mati dong. Kemarin soalnya habis Belum periksa ke rumah sakit, diagnosanya jantungnya Ruben tuh jantung pisang katanya. Mereka bercanda komedian. Ini dia. Ya. Coba dok. Ini kita dengerin suara nafas ya. Iya. Nafas. Coba tarik nafas. Ini ayam. Udah ada ayam Ben. Yuk keluarin. Keluarin. Nah, Yang kiri ayam, yang kanan dok. ini suara apa nih? Oh, ayam. Masih ayam. Yuk, sekarang Masih mikirin ayam ternyata dia. ini mas. Oh, beda lagi kalau ini ya. Kayaknya agak nggak sehat ya dok. Jidatnya dok. Oh, jidatnya ya. Jidatnya, dok. Ada isinya nggak dok? Ada isinya dok? Oh, suaranya ada sih. Suaranya ada. Tapi isinya nggak tahu ya. Oh. Oh ini, Ben ganti DJ aja ya. Ben ganti DJ. Ganti DJ. Kita rek. Aku mau dong. Ya boleh lah, tapi kita rek adegan dulu ya. Ceritanya, Wendy bawa Rara pergi ke dokter karena Rara lagi nggak enak badan. Sepanjang jalan Rara mengeluh ke Wendy nggak mau pergi ke dokter karena takut disuntik. Sesampainya di tempat dokter, Rara malah minta diperiksa sama dokter Hadi. Rara bilang kalau dia nggak enak badan karena abis dibawa balap motor sama Wendy sampai malam dan langsung mandi malam-malam. Gak lama datang anaknya Rara dan Wendy yang menangis karena tersedak biji durian. Itu yang jadi. Yang jadi anak, gak lama anaknya Rara dan Wendy. Lu Gua kesenang main durian. Iya. Nah, Ceritanya. Dokter Hadi menjelaskan dan memberikan pertolongan pertama pada orang yang tersedak. Melihat istri dan anaknya pada sakit, Wendy kabur karena gak bawa uang buat bayar dokter. Ya Allah. Anaknya mati dong itu tadi. Yuk dok. Bayar. Ya, gimana? Di sini ya. Dokter mana bisa sendiri, mesti ada asisten dong, gue dong. Suster dong berarti. Berarti asisten dokter suster dong kalau Enggak gitu. ada juga ya. Ada perawat cowok ada kok. Ada juga perawat cowok, lu pernah ke dokter gak sih? Pernah. Nah ini nih, iya kan? Kalau beduk rumah sakit cuma sampai gerbang nganterin paket. Nggak ada nih ya. Udah, berangkat lu. Ayo, Ayo Pak ke rumah sakit. kamu sakit apa sih? Aku sakit nggak enak badan. Aku demam. Demam. meriang. Lagian sih, elah. Kok demam megang Tapi kepala? aku Kok demam megang kepala? Gue bingung deh. kan demam pusing. Agak aneh. Dia agak aneh. Dia kalau bilang lapar gini, "Pah, lapar." Tapi aku nggak mau nanti disuntik di rumah sakit Pak. Udahlah, biasa disuntik juga. Tapi kan aku nggak mau. Orang ibunya juga. Ya kamu keseringan sakit, ayo udah buruan. Ini dokter baru. Dokter baru. Iya, ayo masih ada plastiknya, buruan. Dok, Ya, selamat siang. iya saya mau meriksa istri saya nih. Boleh. Istri, enak aja istri. Halo dok. Jadi hari ini aku tuh demam, gak enak badan. Terus kok boleh periksa dulu nggak? Ditanya dulu dong. Kata dulu baru periksa. Maaf ya, Dok. Badan aku panas, jantung aku deg-degan dok. Panasnya udah berapa hari? Panasnya pas lihat dokter.
banget dok. Mata istri saya memerah, giginya menguning. Tapi gosok gigi kan? Iya. Gigi dok. Dokter. Kayaknya tolong diperiksa deh paru-parunya sama jantungnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia ngoroknya agak aneh dok gini. Gak ada yang orang gitu. Orang apa kesurupan? Itu mah bininya kesurupan kali. Iya dok. Periksa aku dong. Oh, Ada, sambil periksa. tidur dulu apa gimana nih? Boleh? Oh, Duduk, lu duduk. Lu duduk ngerti nggak katanya. duduk? Pengen banget ya. Sebenarnya kalau periksa awal itu kan ditanya dulu ya, ditanya-tanya dulu, terus kita cek tanda-tanda vital dulu. Tanya dok, siapa penemu telepon? Astagfirullahaladzim, aku tahu. Penemu horeng siapa penemu horeng? Tahu. Ceritanya udah diperiksa ya, udah Iya, diperiksa, periksa tensinya dong. udah ada. Ya. Suhunya ternyata beneran demam kan. Berapa suhunya dok? Berapa? Mau berapa? 40 derajat. Nggak mau. Biasanya demam tuh di atas 37,5 itu udah demam. 38 tuh udah demam. Ya, Kalau 3. 39? Itu juga demam. Oh, aku makanya 39. Siapa ya dok? Ini siapa? Kayaknya aku 39 deh. Jadi 38 apa 39 dok? Ya 38 demam, 39 juga masuk demam. Ya udah deh, saya ambil banyak deh. Astagfirullahaladzim. Jadi kasih obat apa gimana? Apa istirahat aja? Saya udah bilang. Tolonglah datanglah pasien lain. Ini ada lagi. Semua bingung. Karena ada pasien lain yang tiba-tiba memang benar-benar syok. Dia seperti tersedak. Karena waktu juga yang habis, yang kemana-mana tetap di brownies, obrolan manis. Yeay. Shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it. Kembali cuman Ipul lagi. Iya. Itu udah standby, kamera udah gini. Gue udah gaya-gayanya. Kagak ngambil gambar. Dia marah-marah mulu. Enggak, pada kenapa sih mereka Tahu? malu? Kenapa sih? Enggak. Ada. Pagi pul makan. Buram. Sekarang kita kedatangan seseorang yang berhasil menemukan obat yang bisa menyembuhkan. Ya, Ya. Serius? akhirnya. Maksudnya? Bisa obat yang menyembuhkannya. Iya. Apa nih Kita mas? kedatangan seseorang yang berhasil menemukan obat yang bisa menyembuhkannya. Oh, dia menyembuhkannya. sebelumnya sakit. Iya. Kita panggil langsung ini dia, Donita. Memakai ciblak tapi sopan dan berada, penuh wibawa, cermin pribadi mulia. Donita, aku ada artikel dulu coba buat Donita, silakan. Cerita Donita mengaku sembuh dari kista endometriosis setelah minum air zam-zam. Masya Allah. Masya Allah. Oke, jadi sakit apa kemarin? Dan Endometriosis. Itu apa sih, Dok? Jadi sebenarnya itu kista kuning, kista coklat yang ada di kandungan tuh. Jadi gejalanya tuh awalnya setiap kali mens tuh suka sakit, setiap kali datang bulan tuh sampai kayak pingsan gitu masuk Ya Allah. UGD, yang sampai nggak bisa nahan gitu loh. Terus udah gitu saat itu mau pergi umroh, terus udah gitu biar nggak di sananya nggak terganggu, mesti ada halangan. Konsul lah sama apa namanya ahli kandungan gitu, sama dokter Objin. Pas dicek terus dia cuma nanya, kalau misalkan lagi datang bulan suka sakit ya? Terus aku jawab, iya kok tahu sih dok gitu. Iya, ini tuh kamu punya kista coklat, besarnya tuh 5 cm. Ya Allah. Terus begitu kayak kaget kan, kayak hah? Itu apa gitu. Pokoknya bentuknya itu kayak gumpalan, isinya tuh cairan coklat yang itu tuh dari hormon yang menyebabkan kamu kalau misalkan lagi datang bulan suka sakit. Sekarang kamu pergi aja dulu umroh, nanti pas begitu pulang umroh, kamu dioperasi ya, karena ini besarnya 5 cm gitu. Soalnya ini dalam hitungan besarnya tuh lumayan besar gitu.
itu kan deg-degan ya gitu. Jadi akhirnya pergilah umroh di sana Oke. tuh berdoa terus gitu. Ya alhamdulillah pas pulang dari umroh, pas cek lagi kan mau ngatur jadwal operasi kan. Waktu itu kan masih syuting stripping. Dicek lagi tuh udah nggak ada kistanya. Iya, jadi kata dokternya apa minum apa atau kayak gimana. Jadi selama aku di sana, aku sempat ketemu, aku ke rumahnya ada nama Habib Zain di Madinah gitu. Terus aku kan nangis kan, aku punya kista. Karena kan katanya kalau misalkan punya kista nanti aku susah punya anak ini itu segala macam. Terus kata hababahnya bilang gini aja, sepanjang kamu nanti di Mekah kamu banyak tawaf aja sambil bawa air zam-zam. Kamu banyak doa, air zam-zamnya diminum, kamu minumin terus air zam-zam. Terus udah gitu maaf tiap kali lagi misalkan mau mandi atau apa tuh si air zam-zamnya dibasuh di perut, terus gitu dipakai untuk bersih-bersih, cebok segala macam gitu. Jadi kamu bawa aja, bawa entah itu botol yang lebih besar supaya bisa dipakai di kamar hotel. Jadi sepanjang aku umroh cuman itu aja ritualnya. Pas begitu cek ternyata kata dokter satu yang namanya kista tuh kemungkinan hormonal. Yang kedua mungkin bisa jadi juga karena kan kandungan si zam-zam itu kan alkalin. Dia tuh kayak bentuknya tuh asam ketemu asam jadinya basa, bisa jadi menyembuhkan banyak penyakit. Kenapa air zam-zam itu katanya salah satu air yang memang banyak menyembuhkan penyakit gitu. Jadi alhamdulillah sih. Tapi pada saat lagi kamu umroh ada gangguan kumat gitu secara kesehatan nggak? Waktu itu tuh ujiannya tuh cuman karena itu mendekati hari aku datang bulan, jadi kadang tuh ngeflag. Jadi sebelum aku pergi sholat aku mesti udah ngecek dulu, aku mandi karena takutnya kan najis, takutnya juga kan ngeflag kan nggak bisa sholat gitu. Jadi itu aja sih cobaannya. Selebihnya tuh enggak ada sakit apapun yang aku rasain tuh sama sekali nggak ada gitu. Tapi kata dokter setelah dilihat lagi setelah kamu pulang umroh kan udah nggak ada. Tapi kemungkinan akan ada kembali atau memang totally udah hilang. Kalau kista tuh sebenarnya mau diletaknya dimanapun, kata dokter tuh mau di kandungan atau di payudara atau manapun ya. Kan itu tuh bentuknya hormonal, jadi kapanpun bisa muncul dan hilang gitu aja. Beda sama tumor. Kalau tumor tuh katanya kan bentuknya padatan. Jadi kalau tumor biasanya ada treatment khusus. Kalau kista tuh memang sebenarnya kalau jumlahnya atau besarannya nggak terlalu besar, biasanya dokter nggak nyuruh ngapa-ngapain. Berarti boleh nggak tuh disimpulkan bahwa air zam-zam itu yang menyembuhkan kistanya kamu? Aku sih, masya Allah gitu. Selain memang udah takdir Allah gitu ya, ini kan atas izin Allah, tapi mungkin medianya air zam-zam sih. Aku yakin itu sih, alhamdulillah sih. Karena di sana kamu juga nggak banyak mengkonsumsi apapun. Enggak sih Kak, nggak ada apa-apa, cuman itu aja. Oke. Jadi kamu setiap mau datang bulan sakit. Kalau aku setiap akhir bulan Ben sakit Ben. Itu bukan urusan gue, Du. Terus Kakak sakit apa? Apa? Sakit apa Kak Bedu? Ya biasa. Masalah cinta Kak. Cinta. cinta. Lebih ke cinta. Benar. Iya. Minta duit. Cinta duit. Selain minta kesembuhan, ada nggak sih doa khusus kamu di sana? Itu kan sebenarnya umroh pertama tuh aku waktu itu belum nikah kan. Doa aku cuman mudah-mudahan suatu saat kalau aku balik lagi umroh udah sama pasangan gitu. Dan Masya Allahnya pas balik ke sana tuh udah sama Mas Adi sih. Oh belum sama Adi waktu itu. Iya waktu itu Adi masih menuju puncak deh ya. kayaknya masih joget-joget gitu. Lewat gadok. Iya, Du. Ini gimana sih perasaan kamu setelah dapat ujian dan juga dapat keajaiban? Aku tuh mikirnya mungkin kalau saat itu aku nggak dikasih sakit, bisa jadi aku tuh berangkat umrohnya doanya nggak sehusyuk itu gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi itu kayak teguran atau pengingat Allah sama aku gitu, kayak nih dikasih sakit supaya lebih Khusyuk. ngerasain lagi yang namanya nikmat syukur, yang namanya sehat, sama lebih khusyuk lagi berdoanya gitu. Oke. Aku ada artikel lagi yang mau kita tanyakan sama Donita. Artikelnya apa sih? Silahkan. Donita rayakan ultah Adi Nugroho di sela umroh dan liburan di Turki. Intip 5 potretnya. Jadi pas memang bertepatan ulang tahunnya Adi di sana ya? Sebenarnya tuh enggak Kak, sebenarnya enggak bertepatan ulang tahunnya Mas Adi di sana. Cuman ada satu dan lain hal sampai akhirnya kita tuh pulangnya mundur gitu. Oh. Dari sana?
Iya. Enggak, bukan jalan mundur, bukan. Iya. Kurang lebih gitu. Waktu pulang. Waktunya. Waktu kepulangannya. Ngerti Kurang kagak? lebih gitu, Kak. Nah, berarti emang kebetulan lagi di Turki atau memang udah direncanain? Sebenarnya kebetulan sih. Kebetulan. Karena rencananya memang sebenarnya ada hal yang bikin itu jadi mundur gitu. Ada hal yang bikin itu jadi mundur yang kita juga nggak tahu gitu. Ya. Itu dong, ke kapo ke apa? Yang Kapadokia. Kapadol apa? Kapadokia. Kalau nggak sanggup pemikirannya nggak usah disebutin, Du. Ngerti gak? Coba kamu apa? Lah gue mah nggak ngomong. Gue cuma bilang Turki udah. Ada itu yang terkenal tuh. Iya. Kapadokia. Kapadokia. Nama aja Kapadokia. Ada kau Kapadokia. Tapi katanya kamu sempet nggak bisa pulang. Itu. Oh, karena itu. Salah satunya jadi semuanya mundur kan. Nah, nggak bisa pulang Nggak bisa pulang dari? dari Turki ke Jakarta. Oke, ketinggalan pesawat. Karena ada perang. Oh. Jadi kan pesawat aku tuh memang kita transit di Oman, dari Oman ke Jakarta. Nah cuman masalahnya waktu itu karena ada perang, jadi yang harusnya ke Oman cuma 2 jam, kita tuh ke Omannya tuh 5 jam karena lewat Mesir, lewat Afrika, lewat segala, muter gitu loh, muter. Nah sementara waktu transitnya itu nggak mencukupi untuk ke next flight dari Oman ke Jakarta. Jadi kita ketinggalan dari Oman ke Jakartanya, lebih ke ketinggalan dari Oman ke Jakartanya. Gitu. Aku seperti tiketnya, enggak. Karena ini sebenarnya masuknya Force major. ya force major, jadi mereka kasih kita Fun. iya besokannya, jadi kita dapat hotel, kita dapat penerbangan berikutnya karena memang nggak ada yang mau juga, iya dapat komplimen jadinya gitu. Oke. Nah, ini situasi yang kemarin ini apa yang paling kamu ambil hikmahnya? Yang terakhir pergi sih ya, jadi biasa kalau kita kan di pesawat biasanya aku ya tidur aja gitu ya. Karena ini jadi aku tahu itu nggak bisa lewat itu pas kita udah duduk di pesawat baru dikabarin yang kemungkinan kita tuh cuma 2-3 jam, kemungkinan akan ditempuh dalam waktu 5 jam karena mesti muter. Otomatis yang kita ada pikiran kita di atas pesawat, aduh ini kena tembak nggak ya, gitu sih. Jadi sepanjang itu kan maksudnya jadi nggak bisa tidur, jadinya kayak deg-degan, doa terus ya. Itu nikmat tenang hati kayak nggak bisa dibayar dengan itu sih. Itu sepanjang dari Turki ke Oman Jakarta tuh deg-degannya bener-bener deg-degan sih. Ya tapi ibaratnya semua pasti ada hikmahnya gitu ya. Betul. Jadi kalau dipaksakan pun juga udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan situasinya. Tapi udah bisa kembali lagi tengah-tengah keluarga itu udah alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah betul. Oke, nah tapi kalau sama Adi nih, 1 tahun kalian ada perencanakan untuk liburan bareng apa enggak sih? Biasanya kita tuh kalau liburannya berdua tuh kita ada perencanaan, tapi kalau sama anak-anak kita kan kasih challenge tuh, misalkan kalau misalkan mereka bisa dapat sesuatu gitu, misalkan kayak entah itu nilainya, entah itu sholatnya, entah itu hafalannya, kita kasih Reward. mereka reward, mereka kumpulin si stiker kebaikan, nanti mereka bisa redeem ke aku sama ke Mas Adi maunya apa nih, entah itu mau beli game, entah itu mau jalan-jalan atau apa. Gitu sih biasanya kalau Jadi biar menyemangati buat mereka ya. betul, biar ada usahanya sih. Kalau anak aku yang nilainya bagus bisa nggak diajak jalan-jalan sama? Bisa dong. Lu kan bapaknya lu. Lo rajin ikut kuis kalau enggak. Banyak loh, ya kan? Iya kan tuh. Banyak hadiah-hadiah liburan ya kan? bener. Lo dalam kurung lu tulis keluarga bedu gitu. Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Donita dan suaminya Wendy baru pulang liburan dari Turki. Rara jadi tetangganya yang iri melihat keromantisan Wendy dan Donita. Wendy dan Donita sengaja unboxing oleh-oleh di depan Rara biar tambah panas. Rara bilang kalau suaminya adalah orang Turki dan sebentar lagi pulang. Gak lama datanglah bedu. Gak usah, gue nggak usah, ntar paling main, gue ntar nggak main. Enggak, lo pasti main. Karena ada built-in. Oh, iya, Ada siap. built-in. Jadi nggak dipotong kombrek. Bener. Iya kan? Dan datanglah Rara dan suaminya orang Turki. Nggak lama Bedu pulang nyamperin Rara. Rara nyombongin Bedu dan minta Bedu untuk unboxing oleh-oleh yang dibawanya. Rara kaget dengan bawaan Bedu. Akhirnya Bedu jujur kalau dia orang Turki alias turunan kidul. Anak selatan. Anak selatan. Bedu ini bener ujung tombak lucunya di elu, Bedu.
Ini soalnya pas lo masuk yang berikutnya kan. Iya, Itu kan benar. wow kita harus ngakak banget. Benar. Beban ya. Berat bebannya Jadi beban kasihan. ya. Ya coba yuk silakan Wendy sama Donita. Emang Wendy tuh mukanya Adi Nugroho banget ya. Ih, Kenapa nggak bukan mau. gua yang jadi Adi? Enggak. Ben. Nah, beda lu Soalnya Adi jauh. Nugrohonya udah bilang kalau Bedu dia nggak mau. Buat diimpersonetin, oke. Rara jadi apa Rara? Kayak jadi istrinya Om, gimana sih? Oke, boleh. Kan nanti kan keluar dulu. Aku keluar. Keluar Nanti kan dulu. lu masuk tuh. Nanti kan lu masuk. Dia ngebanggain orang Turki. Iya. Yuk. Action, Ini kan. action. Wede. Nah, Mama Popa. Oh, Mom. Iya, Alhamdulillah kita udah sampai Jakarta, udah sampai rumah. Ih, pamer. Kenapa sih Popa dia Popa? Nggak ngerti, kenapa sih Mbak? Kalau Orang tuh kalau bawa barang-barang belanjaan disembunyiin, gak usah ditunjukin ke tetangga-tetangga. ya nggak Biar bisa, apa? kita mau nyembunyinya gimana? Badan kita kecil kayak begini, nggak ketemu. Alasan. Lagian kan kita juga nggak ada niat buat sombong ya, Mom. Enggak kok, Kelihatan Popa. muka-muka sombongnya soalnya. Yang muka sombong elu. Ngapain sih bawa-bawa gituan? Ya kita alhamdulillah baru pulang liburan. Nih kita bawa loeh. Oleh-oleh. Oleh-oleh dong. Ayo coba buka oleh-olehnya apa? Ini juga. Ya, nih kita unboxing. Wow. Rame ya. Mas, Biar Om. Dua-duanya diseratin. lo mau buka, dua-duanya gua rapetin dia gua buka. Nih. Wow. Rara mulai iri karena tetangganya membawa emas batangan. Lu kenapa, Ra? Kenapa, Ra? Paling itu emas palsu. Aku sudah tahu. Ih, emang iya. Eh, Itu asli. jangan iya, enggak dong, gitu dong. Iya. Gitu. Nih kamu urusin deh, Mom. Rara bilang kalau suaminya lebih membanggakan. Aku bingung deh. Aku tuh Apa? salah apa sama kamu? Banyak salahnya. Suami saya salah, kalian salah, semuanya di dunia ini salah. Kalau Mbak kurang happy, urus sama suaminya. Kenapa jadi marah-marah sama saya? Nah itu dia makanya aku mau nyombongin suamiku. Suamiku gitu-gitu orang Turki tahu. Oh iya. Iya, orang Turki. Dia Pernah tuh lagi, lihat suaminya, Mbak? lihat suami aku Tak lama lagi datanglah berangkat ke suaminya sambil koprol. Ikutin. Ah, Buat oleh-oleh. Kayak ban kontainer ya, Du. Nih. Lewat. Papa udah pulang. I'm coming. Papa bawa Rara pun akhirnya dipeluk sama suaminya. Ini rumah gua, Ben. Ya emang rumah lu pada ini kontrakan. Ini rumah kita. Ya Sayang, udahlah. Papa pulang. Papa bawa apa? Bawa bungkusan. Bukan dong Papa. Kayaknya yang malas ngeliat lu nggak cuma Ruben deh. Siapa? Kameramen tuh udah mulai ke sono dia tuh. Siapa itu buat bikin? Persiapan bilin. Iya. Ayo Papa buka dong Papa. Gua pikir Papa buka ya? Ah. Kamu nggak usah malu sama tetangga kita. Apaan cuman emas? Emang bawa apa? Bawa Aku apa? bawa. Apa? Aku dari Turki. Dari Turki. Ini mesti panselin, Du. Ini mesti panselin nih. Nah tergantung isinya, Ben. Gua iya. nggak tahu nih, Ben. Ini mesti gong banget, Du. Iya. Tergantung kreatifnya nih. Gua tinggal buka lucu nggak lucu ya kreatifnya salahin. Iya. Gong nih. Bismillah. Nih. Lihat sayang, sayang. Sini. Ngapain kita ngeliat? Panggil istri gua. Ya iya udah istri lu manggil kita. Oh, istri lu. Biar kalian semua lihat. Lu nyesel kan punya istri kayak gini? Pasti. Gong nih. Nih sayang. Hahaha. Lagi, nang sayang. Banget sih bawa orang Cina. Mohon maaf, ini dari Turki apa dari Tasik? Iya. Tuh. Katanya Papa dari Turki. Ini kalau kamu gatal, minum ini dodol garuk. Garut. Dodol Garut. Dodol garuk. Nih. Kirain Papa dari Turki mau oleh-oleh kok bawanya gini. Papa emang dari Turki. Turki apa tuh? Turunan kidul. Pas ya? Pas Ben ya? Oke. Alhamdulillah. Oke, Du.
Kalau begitu, terima kasih banyak ya. Mom, aku masih ada urusan, aku mau ketemu Ruben dulu. Bentar ya. Sekarang ini kita kedatangan aktris yang menemukan obat bahagia pada keluarganya. Wow. Ini dia Jessica Iskandar. Sampai jam berapa, Jedar? Yes. Sampai jam Nggak usah, nggak usah. Nggak cukup waktunya. Nggak usah. Nggak cukup. Udah ya Nggak Bu ya. cukup. Oh, usah semua lah ya. Ah, semua apa? Kamu di depan kalau mau Gue tadi. pikir udah punya anak 3 nggak PA ya. Kan salaman semua. Kirain semuanya harus disalaman. Enggak usah dong. Ibu nggak usah, ibu-ibu nggak usah pada seneng. Kalau setiap bintang tamu salaman sama ibu-ibu, satu segmen habis. Tadi aku pas di situ ibu-ibu pada bilang, "Jessica nyanyi dong." Ada, segmen habis senturnya. Bu, mohon maaf. Jessica berdiri dulu. Jessica bukannya nggak mau nyanyi. Tapi Kebetulan dia habis kecelakaan, kakinya dijahit. Joy. Itu kakinya dijahit. bukan stocking. Oh, kirain jahitan. Stocking. Pegang. Nggak berani ah. Aku ada duduk J. Duduk. Tapi ntar aku nyanyi ya. Gini, iya lu nyanyi ini ntar. Kamu juga nih. Apa sih Du? Aku ada baca tuh ada artikel. Oh, mana? Hei, lu ngomong artikel Oh, coba. artikel coba. Ya, gitu dong. Cara Jessica Iskandar obati rasa lelah dengan berlibur bersama keluarga. Kemana sih holiday-nya? Kemarin itu pas anak-anak libur sekolah kan lumayan tuh sebulan setengah. Ah. Jadi kita keliling. Keliling rumah. Bukan. Lebaran, cuma lebaran. Jadi Emang kita ngapain ke bebenah? Indonesia Timur. Mulai dari Bali, terus kita ke Sumba, abis itu kita ke Labuan Bajo. Iya, seru banget. Luar biasa. Itu darinya ngapain aja tuh? Mau ngapain lu hidup? Nggak mau ngapain. Udah deh, itu dia kalau dia berlibur urusan keluarga dia, lu jangan ngatur. Kan pengen tahu siapa tahu bisa jadi panduan. Buat siapa? Keluarga yang lain. Oke, kenapa sih liburan sama keluarga bisa jadi lebih obat Obat. lelahnya kamu? Soalnya kan ya namanya pas lagi libur kan kita bisa berkumpul bersama Ya. gitu loh. Kayak keluarga lagi gitu. Jadi kayak bener-bener mempererat tali perkeluargaan. Tari perkeluargaan. Tari ya. Perkeluargaan. Iya, enggak, udah nggak aneh kalau sama dia mau datang. Kita udah harus paham. Nah, kalau kamu lagi merasa capek, kamu tipe yang nunjukin atau nyembunyiin? Kalau aku nunjukin ke suami, tapi ke orang lain aku sembunyiin. Soalnya kalau ke orang lain nanti orang lain bingung, kenapa nih gitu. Kalau suami kan tahu Aneh soalnya. loh gitu. Iya, tiap hari kan kita bergulat gitu kan. Jadi kayak Maksudnya ngobrol. ngobrol. Oke. Apa? Berkutat. Iya, kalau berkutit. berkutat. Beda lagi kalau berkutit. Iya. Kalau kutut ngambil. Nguntit. Kutit. Kutat. Nguntit. Bercengkrama. Iya, yuk kita nggak ada di pertanyaan kita ya. Yuk, lu ngikutin dia mah nggak ada habisnya. Nih, karena Jedar di sini kita akan masuk ke dalam segmen buka-bukaan. Dia boleh silakan berdiri. Jadi akan ada yang satu kamu harus ambil di sini dan kamu harus bacain, lalu kamu harus jujur. Ini nggak apa-apa, aku kobok nih. Ini ya. Emang muka saya celele ada kobokannya. Iya. Oke. Iya. Monyong. Kamu. Jawab ya. Ya, kosong. Ada ini. Hah? Ih, Ini aja ya? Ya mungkin dia sampai bawah orang perut ketutup perutnya dia. Kosong. Kosong. Oke, kosong.
Itu Aman, berarti kosong aman. Gugi ngeliat ke temennya gini. Nah, Ada nih. Bacain. Ya. Ketakutan terbesar yang kamu rasakan adalah ketakutan terbesar yang kamu rasakan adalah? kalau aku ditinggal sama orang-orang yang aku sayang, itu aku takut. Takutnya kenapa? Karena ditinggal orang yang aku sayang, rasanya kan pasti nggak enak, hilang, sepi, nggak ada mereka, terus kayak hilang aja dari kebahagiaan. Karena orang-orang yang aku sayang itu yang bikin aku bahagia. Gitu. Oke. Pas lagi makan di restoran mahal, Iya. terus ditinggal teman-teman. Nah, kamu sendirian. Takut Iya. nggak tuh? Itu lu yang takut. Iya, mah enggak dia mah banyak duit. Iya, takut suruh bayar. Iya. bandnya. Iya, takutan itu takutan gue juga. Tenang dulu. Lagi, Ya, lagi. Next. kalau bisa kembali ke masa lalu, kamu mau kembali kemana dan kenapa? Tadi udah ke Bali ya? Bukan Kembali ke daerah. masa lalu. Ke Bali. Masa apa? Bali. Kalau Gua sikut kamu ungu nih. Udah jadi nih. Masa apa Jess mau baliknya? Iya, masa Aku kalau lalu. ditanya SMP, SD, SMA. sebenarnya aku nggak mau kembali ke masa lalu. Kenapa? Karena udah sampai di hari ini tuh aku udah bersyukur banget. Udah banyak hal yang aku pelajarin dan kalau aku kembali ke masa lalu artinya nanti ngulang lagi kan. Berarti aku harus ngelewati pelajaran-pelajaran itu lagi. Mendingan aku jalanin yang sekarang biar aku dapat pelajaran yang baru, biar lebih baik lagi, lebih baru lagi gitu. Oh. Kalau Dia kamu malah- nggak mau dia kembali, Apalagi kalau kembali ke masa lalu berarti aku harus mengulang terus aku belum tentu ada yang aku miliki sekarang. Iya, oke. Karena kan masa lalu bisa merubah masa depan. Iya, iya. Kalau aku kembali ke masa lalu, kalau masa depannya nggak seperti ini, belum tentu aku bahagia. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja. Kalau kamu mau lompat ke masa depan, mau kemana? Ya terserah dia, lu ngapain tuh? Ya, dia mau kemana aja terserah dia. Mau ngapain? Itu hidup orang, kita jangan ngatur. Bener nggak? Hidup orang kita jangan ngatur. Kayaknya kaos di sini doang yang nggak boleh nanya ke bintang tamu. Bukan, itu udah kejauhan dulu. Nah, makanya mau lompat ke masa depan, emang jauh, masa depan tuh emang jauh. Nggak bisa. Itu namanya kita melengkapi, Apa ya kan? apa? Kan kita Takdir. yang namanya fisika kuantum, kita bisa masuk ke dimensi lain. Ada terlalu. Lo kebanyakan nonton lacinya Doraemon lo. Lucu banget sih, Ben. Iya. Sama. Sama. Yang lain Yang Kak. lainnya masih ada satu lagi. Nah, Keputusan tersulit yang pernah kamu ambil adalah pada waktu langsung jawab. Pada waktu Pada waktu makan, waktu tidur, atau waktu... saat Waktu kecil aku- membeli barang mahal. kenapa Waktu Kak? mau beli barang mahal ya? Ya, aku bingung, aduh ini aku butuh apa enggak ya gitu. Itu buat aku sulit banget, aku harus mikirin itu berhari-hari. Waktu kamu beli stocking, merasa butuh apa enggak nih? Ini hadiah. Oh, hadiah. Hadiah, ternyata hadiah, Ben. Ayo cepetan satu lagi itu. Satu lagi. Ya Allah, nyampah aja sih orang. Udah biarin dulu ntar lagi ada orang di sini. Demen banget bebenah lu ah. Pertanyaannya, Aduh, kohos. apa hal yang paling kamu rindukan yang sudah lama hilang di dalam diri kamu? Nah, ini berat. Ini ya kalau yang aku rindukan, tapi bukan aku sesali ya, hanya aku rindukan aja. Itu adalah masa dimana waktu Terus berlalu. Bukan. Waktuku kecil aku tak tahu yang Apa? Eh, masa ini kali ya kayak remaja gitu ya, kayak tapi yang udah pas punya duit. Atau Iya, masa punya duit ya? Iya. Iya benar. Remaja tapi yang udah punya duit gitu. Soalnya aku kalau mikir-mikir sekarang tuh kan waktu kalau udah jadi ibu 3 anak ada suami, waktunya tuh udah mepet banget, semuanya harus dikerjain. Waktu masa remaja pas lagi ada duit tuh enak tuh ya. Iya, habis ngapain. jalan-jalan. atau waktu aku deketin kamu waktu itu? Udah nggak mungkin lah. Lu Banyak aja. gua sikut borok nih lu. Ah, jangan kemana-mana kita hiburan di hiburan manis. Terima kasih buat
buat semua bintang tamu hari ini terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga pastinya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Yeay.